Kartosuro kutha cilik ing kulon Solo dadi jujugan markono petilasane. Namaku Davina Salsabila, aku suka membaca buku, apalagi buku sejarah. Pagi ini aku datang ke perpustakaan untuk membaca buku Geger Pecinan yang ditulis oleh Pak Darajati menarik perhatianku. Halaman demi halaman terus kubaca, hingga akhirnya aku merasa penasaran ingin mengetahui peristiwa Geger Pecinan lebih dalam. Alarmku berbunyi tanda sudah memasuki waktu sholat, aku pun bergegas pergi. Selesai sholat, aku berusaha mencari informasi lebih dalam mengenai peristiwa Geger Pecinan. Namun, aku dikagetkan oleh sebuah gambar yang memperlihatkan benteng Keraton Kartasura telah dijebol. Kok bisa ya bangunan cagar budaya yang sangat akan sejarah dijebol oleh orang? Wah, aku harus ke sana untuk melihat secara langsung nih. Aku pun bergegas menuju situs Keraton Kartasura untuk menemui juru kuncinya. Kenalkan, saya Davina Salsabila, Pak, dari S1 Pendidikan Sejarah UNS. Saya ingin bertanya, Pak, apakah benar ada berita yang menyebutkan bahwa benteng dari Keraton Kartasura dijebol, Pak? Nama saya Surya Lismana. Asmo keraton saya setelah menjadi juru kunci itu adalah Mas Ngabei Suryo Hastono Hadi Projonagoro. Saya menjadi juru kunci menggantikan ayah saya, Raden Tumenggung Kerti Hastono Dipuro, setelah ayah saya situ 1 November tahun 2017. Kemudian kalau kita mendengar dari berita-berita, memang benar bahwa benteng Daluwarti itu dijebol oleh seseorang karena dalam hal kepentingan ekonomi, karena beliau membeli tanah di dalam benteng tersebut, kemudian akan digunakan untuk usaha kos, kemudian juga bengkel dan lain sebagainya. Apakah ada bagian-bagian lain meliputi bagian dari situs Keraton Kartasura itu apa saja, Pak? Jadi Keraton Kartasura itu yang pertama itu adalah benteng Cempuru atau benteng Sri Manganti atau benteng dalam. Sekarang memang jadi pemakaman. Makam ini bernama Hastono Keraton Kartasura. Kenapa kok menjadi makam? Tahun 1745 Keraton Kartasura pindah ke Surakarta. Di sini tidak terurus sehingga jadilah hutan. Namanya hutan keraton. Baru tahun 1811 itu yang buyut saya itu sebagai abdi dalam Keraton Surakarta itu diperintah untuk mencari keraton lama. Maka setelah ketemu oleh Sinuwun disuruh membersihkan. Dibersihkan 5 tahun. Sehingga tahun 1816 itu baru selesai dibersihkan dan tidak ada apa-apanya kecuali benteng dan sebagainya. Oleh Sinuwun diperintahkan Kartosuro dadi makam. Ini saya sampaikan yang masih utuh. Kemudian yang di luar itu ada benteng lagi yang disebut dengan benteng Baluwarti. Kemudian benteng Baluwarti ini sekarang itu hanya tinggal kurang lebih 200 meter. Karena memang dulu belum ada Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 2010 itu banyak masyarakat yang merobohkan. Dan pada saat itu memang belum ada sanksi hukumnya sehingga mereka melakukan itu. Terus sekarang yang tinggal 100 meter itu di arah barat. Yang kemarin terjadi pembobolan atau pembongkaran kurang lebih 4-5 meter. Kemudian selain di sana, Keraton Kartasura sebenarnya ada lagi situs yang lain atau tempat-tempat yang dulu merupakan Keraton Kartasura. Yaitu yang pertama itu adalah Gunung Kunci. Gunung Kunci itu dulu adalah Segoro Yoso Kartasura. Kemudian Gedong Lincip atau Gedong Lancip. Kalau banyak orang juga mengatakan Gedong Piring. Itu dulu adalah merupakan tangsi VOC. Jadi kantor jaga VOC yang ada di dalam benteng Baluwarti. Itu letaknya di sebelah utara.
Kemudian selain itu nanti juga ada lagi Gedong Obat. Jadi Gedong Obat itu arah barat, itu adalah dulu merupakan gudang misi atau tempat menyimpan senjata-senjata. Kemudian ada lagi, yaitu adalah Kampung Masjid. Di sebelah utaranya, sekarang jadi makam Kampung Masjid, itu dulu adalah merupakan situs Masjid Kartosuro. Kemudian yang kita duduk ini adalah merupakan istana raja, rumah raja yang ada di sini. Kita berada di Bangsal Palreman, petilasan Keraton Kartosuro. Ini adalah duplikat Bangsal Pasewakan Keraton Kartosuro yang sudah dibawa ke Keraton Purwokerto. Kemudian ini didirikan untuk membuktikan atau sebagai bukti bahwa di sini adalah merupakan tempat pasewakan daripada raja zaman dulu. Hanya ukurannya lebih kecil. Selanjutnya ini Bangsal dibangun kurang lebih tahun 1826 berbarengan dengan Masjid Hastono. Masjid Hastono di sebelah selatan itu dibangun tahun 1826, dibuktikan dengan angka yang ada di atas kori atau pintu yang tengah. Itu ada Kuluk Raja dan di bawahnya itu ada tulisan Jawa, itu bunyinya adalah tahun 1826. Gitu. Mungkin apakah saya boleh Pak melihat benteng yang dijebol di sebelah mana begitu? Boleh, mari nanti saya tunjukkan. Itu arah di sebelah barat, kurang lebih 100 meter dari benteng yang ada atau benteng Cemburu. Aku berjalan dengan Pak Suryo menuju ke lokasi benteng Baluarti yang dijebol. Kita sekarang berada di lokasi benteng Baluarti yang sempat dijebol. Ini lokasinya ada di belakang kita. Ini sekitar 4-5 meter. Kemudian ini terjadi kurang lebih tanggal 8 April tahun 2022. Dan akhirnya nanti berlanjut yang kedua kalinya, benteng Singopuran, itu benteng Pringgolayan, benteng Kepatihan Kartosuro itu juga sempat juga dijebol. Ini sekitar bulan Juli. Dijebol untuk kepentingan daripada ekonomi, terutama untuk dibangun perumahan. Penjelasan dari Pak Suryo tentang situs Keraton Kartasura belum cukup menjawab rasa penasaranku mengenai hubungan antara peristiwa Garpecinan dengan benteng Keraton Kartasura. Aku akhirnya menemui Pak Adi Daswijaya, seorang tim ahli cagar budaya yang bertugas meneliti situs Keraton Kartasura. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang, Mbak. Kebetulan tadi saya baru saja ke Keraton Kartasura Pak, dan saya mendengar kabar bahwa benteng Baluarti di Keraton Kartasura itu dijebol Pak. Padahal bangunan tersebut merupakan cagar budaya. Sepertinya ada sejarah di dalam Keraton Kartasura begitu Pak. Mungkin selaku pemerhati sejarah dan juga cagar budaya, apakah Bapak bisa menjelaskan mengenai sejarah di Keraton Kartasura itu seperti apa Bapak? Ya, jadi di Keraton Kartosuro, Tilas ya. Tilas jadi bekas Keraton Kartosuro Mataram Islam ya. Itu didirikan pada zaman Mangkurat II. Mangkurat II putra dari Mangkurat I Barat. Pada bulan September tahun 1680. Jadi di situ menyimpan berbagai sejarah luhur, bagaimana intrik-intrik di dalamnya saat itu. Jadi ketika itu dimulai dari adanya orang-orang Cina, datang ke Batavia, imigran datang ke Batavia, kemudian oleh VOC membatasi, dan dia memberikan aturan untuk izin tinggal bagi orang-orang Tionghoa yang tidak diizinkan, dikembalikan ke Tiongkok, ada yang dibuang ke Ceylon atau Sri Lanka, maupun di Tanjung Harapan. Namun ada isu bahwasanya orang-orang yang
yang akan dikembalikan ke sana ternyata tidak sampai ke Tanjung Harapan, tetapi mereka pada diceburkan di laut oleh VOC. Ketika itu ada beberapa Tionghoa yang tersisa, dan dia ada yang kembali ke Tiongkok dan ada yang kembali ke Jawa, yang sisanya menyebar ke Jawa Tengah di Semarang. Kemudian mereka akan merasa balas dendam terhadap VOC yang tidak adil pada orang-orang Tionghoa, kemudian melakukan perlawanan, dan oleh VOC mereka semua dibantai sekitar 10 ribuan, yaitu di Sungai Angke di Batavia ya. Kemudian mereka yang masih hidup merasa dendam, kemudian membuat suatu siasat dengan cara bekerja sama dengan Raden Mas Garendi, Sunan Kuning, dan juga dibantu oleh Raden Mas Said. Melalui penjelasan Pak Adi, aku mengetahui bahwa terdapat hubungan antara situs Keraton Kartasura dengan peristiwa geger pecinan, yang mana situs Keraton Kartasura dulunya sempat dijebol oleh Laskar Tionghoa dan Laskar Jawa yang dipimpin oleh Sunan Kuning atau Raden Mas Garendi. Hubungan tersebut ternyata berlanjut lagi di masa kini. Keraton Kartasura kembali geger karena dijebol lagi. Mengapa hal ini bisa terjadi bahkan sampai 2 kali? Hal tersebut kemudian menuntunku bertemu dengan Bu Sita selaku pengurus komunitas Surakarta Heritage Society. Selamat siang, Bu Sita. Selamat siang. Ya, saya ingin bertanya, Bu, untuk sekarang ini yang concern ke situs Keraton Kartasura itu siapa saja nih, Bu? Sebenarnya banyak. Tapi kalau dari para pegiat dan komunitas di tingkatan masyarakat, memang ada beberapa. Ya, kalau dilihat dari dulu waktu mereka yang datang pas masih anget-angetnya acara itu ada sekitar 70-an. Ya, tetapi yang memang benar-benar masih sampai concern masih sampai hari ini itu terutama komunitas Surakarta Heritage. Ya, itu sudah menyusun juga beberapa rencana ke depan untuk istilahnya ikut menjaga situs tersebut. Ya. Selain Surakarta Heritage, mungkin ada lagi? Ada, kemarin yang berkegiatan itu komunitas Rada, kemudian ada Solo Society, kemudian ada komunitas Urup yang juga dimotori oleh adik-adik mahasiswa UIN Surakarta. Lewat penjelasan Bu Sita, aku tahu bahwa seluruh elemen masyarakat seharusnya memiliki kesadaran sejarah, bukan hanya komunitas saja. Namun aku penasaran bagaimana tanggapan pemuda tentang peristiwa dijebolnya Benteng Keraton Kartasura. Selamat siang, Dek. Selamat siang, Kak. Dengan Dek siapa? Dengan Dek Novaldo. Bagaimana tanggapan Dek Novaldo mengenai peristiwa dirobohkannya benteng dan juga bagian singopuran dari Keraton Kartasura? Turut prihatin ya, Kak, karena Benteng Keraton Kartasura itu merupakan tempat sejarah yang pastinya memiliki nilai sejarah yang tinggi di situ. Dan kita harus tahu bahwa di pelangnya itu merupakan tempat cagar budaya yang harus dilestarikan. Kemudian sebagai seorang pemuda, bagaimana seharusnya kita menyikapi hal tersebut ya, Dek? Seharusnya kita turut menjaga Benteng Keraton Kartasura itu tetap lestari dan tetap terjaga dengan baik. Tanggapan dari Novaldo mengenai peristiwa dijebolnya Benteng Keraton Kartasura memang belum bisa mewakili seluruh pemuda dan pemudi di Indonesia. Tetapi setidaknya kita sadar bahwa kita selaku bagian dari masyarakat turut andil memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat situs sejarah, bukan hanya pemerintah. Mari kita jaga dan kita rawat situs sejarah, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Keraton Solo, sumbering budaya Jawi, pariwisata